Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17170510079. Di sini saya dari kelas A ingin menjawab mengenai soal ujian akhir praktikum dari mata kuliah Machine Learning. Untuk data yang saya ambil itu dari website resmi Machine Learning Repository. Nah, data ini merupakan dataset aritmia jantung yang memiliki atribut sebanyak 279 dan mempunyai nilai sebanyak 452 data. Langsung saja soalnya untuk nomor 1 yaitu melakukan penjelasan data dan menganalisis data. Kemudian apa saja isi data tersebut. Nomor 2, melakukan klasifikasi dengan klasifikasi SFM. Ini singkatan dari Support Vector Machine. Nah, untuk penggunaan klasifikasinya menggunakan library CanLab, kemudian memisahkan data. Dari data 100% itu dibagi ke dalam 75%-nya masuk ke dalam data training dan 25%-nya ke dalam data test. Kemudian menjelaskan model SFM yang dihasilkan, menjelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi trainingnya, kemudian menjelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Untuk soal yang terakhir, melakukan fitur seleksi dengan library Boruta. Nah, kemudian menjelaskan hasil fitur seleksinya, kemudian menjelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Kemudian menjelaskan tabel hasil prediksi testing dengan akurasi testing fitur pentingnya dan tentatif. Kemudian prediksi hasil testing dan analisis akurasi testing dari fitur pentingnya saja. Dan yang terakhir, menjelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing dari fitur pentingnya saja. Oke, langsung saja untuk menjawab nomor 1, analisis data. Nah, data ini akan kita importing ke dalam RStudio. Nah, di sini sudah terbaca untuk datanya. Kita langsung bisa meng-view. Untuk datanya tadi ada 452 objek dengan 280 variabel. Nah, di sini sudah terbaca 280 total kolomnya itu merupakan variabel dan datanya merupakan objek yaitu 452. Kemudian kita dapat memview-nya di dalam konsol. Setelah itu nomor 2 untuk partisi data, memisahkan data tersebut ke dalam 75% data training dan sisanya 25% itu masuk ke dalam data test. Di sini menggunakan set. Kemudian untuk indeks sampelnya data kedua dari barisnya data aritmia tadi ke dalam 75% data training dan 20%-nya ke dalam data test. Nah, di sini indeksnya sudah masuk. Untuk satu baris terdapat 452 objek. Kemudian kita membuat data training dan data testnya. Untuk data training kita mendapat 340 objek dengan 280 variabel, sedangkan untuk data testingnya yaitu 112 objek dengan 280 variabel. Nah, kemudian kita melakukan klasifikasi dengan SFM yaitu Support Vector Machine dengan menggunakan library CanLab. Di sini saya sudah menginstal tadi, jadi saya hanya memanggil library-nya saja. Nah, kemudian karena banyaknya data tersebut ada 280, maka di sini untuk pemodelan KSFM-nya saya menggunakan seluruh datanya.
Kita tunggu sampai model klasifikasinya selesai. Nah, di sini kita memanggil model untuk klasifikasi data dengan SFM. Dengan nama kelasnya itu klasifikasi SFM. Kemudian di sini kita kernel functionnya mempunyai nilai vektor untuk support vektornya itu 429 dengan training errornya 4,342235. Kemudian dengan nilai objek functionnya itu minus 429,8258. Kemudian kita melakukan prediksi berdasarkan data training. Prediksi untuk yang pertama dengan data training, kita running. Nah, di sini untuk prediksi pertama yaitu mendapat nilai 340 data dari satu kolom. Kemudian kita membuat tabelnya. Nah, ini merupakan tabel dari prediksi berdasarkan data training, yaitu dari data 1 sampai data ke-16. Kemudian kita melihat untuk data main-nya. Nah, untuk data main-nya ini mendapat nilai 0. Ini berdasarkan data training. Kemudian kita memprediksi berdasarkan data tesnya. Di sini prediksi 2 dengan model klasifikasi SFM data testing. Nah, di sini prediksi datanya sudah terlihat. Untuk prediksi data testing, di sini untuk satu kolomnya itu terdapat 112 data. Kemudian di sini membuat tabel prediksi berdasarkan data testingnya. Untuk prediksi 2 dari data testing sama tadi nilainya 1 sampai 16. Kemudian kita dapat melihat data min untuk prediksi berdasarkan data testing. Nah, di sini sama mendapat nilai 0. Kemudian yang nomor 3 yaitu melakukan fitur seleksi dengan Boruta. Nah, di sini kita harus menginstal package terlebih dahulu, yaitu install package Boruta. Tetapi saya sudah menginstalnya, jadi saya hanya perlu memanggil library-nya saja. Kemudian kita membuat fitur untuk seleksi Borutanya ke dalam 280 variabel data training.
Kita tunggu sampai importing datanya selesai. Nah, di sini untuk data importing borutanya sudah terbaca sampai list ke-10. Nah, kita bisa melihat isi datanya. Di sini ada finalization dan call dengan boruta formulanya untuk 280 variabel data train. Kemudian kita melihat factsheet-nya di dalam konsol. Untuk borutanya ada 99 yang integrasi ke dalam 440,54154 second. Nah, di sini ada 21 atribut yang dapat dikonfirmasi sebagai atribut penting, yaitu F1, variabel ke-1, variabel ke-103, variabel 117, variabel 129, variabel ke-115, dan ke-6 variabel lainnya. Kemudian ada 231 atribut yang terkonfirmasi ini tidak penting. Ada di variabel ke-100, 101, 104, 105, 106, dan ke-226. Kemudian ada 27 atribut tentatif, yaitu ada di 10, 102, 112, 113, 114, dan 22 atribut lainnya. Kemudian kita dapat melihat plotnya untuk fitur seleksi. Nah, di sini sudah terlihat plotnya. Kita zoom saja supaya terlihat lebih jelas lagi. Nah, di mana di sini sudah terlihat atributnya. Untuk atribut ke data ke-52, kemudian ada 29 dan 79. Ini merupakan data yang penting tadi. Apabila di zoom lebih besar lagi akan terlihat lebih jelas. Ada di pseudo minimal ke 51, 87, 147, 275, 12, 40, 230, 6, 209, 126, dan data ke-9. Ini merupakan data atribut dari fitur seleksinya. Kemudian kita mengerun untuk attach star-nya untuk melihat data di konsol, di mana data ini ada yang masuk ke main IMP, median, minimal, maksimal, terus normal, dan decision. Nah, apabila confirm itu diterima dan reject itu tidak. Nah, untuk data ke-1 nih, untuk nilai mediannya sudah ada, yaitu 3,667480 E plus 00, sampai data ini tidak ada yang minus. Kemudian data ini nih terkonfirmasi. Nah,
Yang saya lihat dari sini, apabila datanya itu ada minusnya, maka itu masuk ke keputusan yang ditolak, di reject. Apabila datanya seperti ini nih, plus semua, tidak ada yang minus, maka data tersebut terkonfirmasi. Nah, kemudian kita melakukan fitur seleksi dari fitur penting yang tentatif. Nah, di sini fitur penting terlihat datanya sudah masuk. Kita lihat di konsol. Untuk yang tentatif itu dari 280 atribut ada di F1, F5, F9, F10, F15, 18, 30, 5, 3, 6, 6, 7, 9 sampai ke 276. Nah, kemudian kita lakukan fitur penting tentatifnya dengan data train. Dan kita melihat untuk datanya agar muncul di konsol. Nah, di sini sudah terlihat untuk super mesin vektor mesinnya dari kelas klasifikasi support vektor mesin dengan parameter epsilon yaitu 0,1, untuk cos-nya itu 1. Nah, di sini terdapat nomor support vektornya ada di 263 dengan data training errornya itu ada di 0,410477 dengan nilai function objektifnya ada di minus 106,4061. Kemudian kita memprediksi berdasarkan data training. Ini masuk ke prediksi yang ketiga. Sudah keluar, dimana untuk satu kolomnya mendapat 340 data. Nah, dari sini kita bisa membuat tabel untuk prediksi ketiga, yaitu prediksi berdasarkan data training dari 280 objek. Maksudnya 280 variabel. Kemudian kita melihat data main-nya. Nah, di sini untuk prediksi berdasarkan data training yaitu mendapatkan nilai main sebesar 0. Kemudian prediksi berdasarkan data tes. Nah, ini masuk ke prediksi keempat. Nah, di sini untuk satu barisnya mendapat data sebanyak 112. Kemudian kita melihat untuk tabel prediksinya, terdapat 22 baris. Untuk banyak datanya ini ada di data 1, 2, 3 sampai ke 16. Kemudian kita melihat untuk data min-nya. Nah, di sini data min-nya sama seperti sebelumnya yang ada di prediksi 1, 2, dan 3, yaitu mendapatkan nilai 0. Kemudian kita membuat fitur seleksi penting. Fitur seleksi penting yang tadi fetch-nya ini dikonfirmasi. Kita dapat melihat datanya. Untuk fitur seleksi penting itu dari 280 variabel. Di sini ada di 1, 5, 9, 15, 18, 66, 90, 91, 93, 103 sampai ke 252. Kemudian kita memfitur pentingkannya dengan klasifikasi support
vektor mesin dengan data trainingnya. Kita running. Nah, di sini mendapat formal class untuk klasifikasi support vektor mesin. Kita lihat datanya di dalam konsol. Nah, untuk support vektor mesin di kelas klasifikasi support vektor mesin, di sini mendapat nilai epsilon yaitu 0,1 dengan cost-nya 1. Untuk radikal bebas kernel functionnya mendapat hiperparameter dari sigma yaitu 0,048692964289113119 dengan nilai support vektornya di 255 dengan training errornya itu ada di 0,413225. Nah, kemudian prediksi berdasarkan data training ini masuk ke prediksi kelima. Nah, di sini terdapat satu barisnya mendapat 340 objek. Kemudian kita membuat tabel dan data main-nya. Nah, untuk data main-nya dari prediksi berdasarkan data trainingnya mendapat nilai 0. Kemudian yang terakhir kita prediksi berdasarkan data tes. Nah, untuk data tes itu masuk ke prediksi ke-6 dengan nilai 112 dan data main-nya ini mendapat nilai 0. Demikian saya akhiri penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.